Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel YouTube tutorial belajar bisa resin art. Dari beberapa pertanyaan yang banyak masuk bagi teman-teman yang masih baru dan pemula dalam bermain resin, juga bagi teman-teman yang ikut pelatihan resin art, masih banyak yang menanyakan peralatan untuk finishingnya. Berikut peralatan finishing spray serta instalasinya yang recommended dan ekonomis buat pemula dan rumahan, dengan hasilnya yang sudah lumayan maksimal. Ada banyak merek kompresor di luaran, tetapi di sini saya memakai yang Izumi. Powernya 0,75 HP atau 3/4 dengan listrik 550 watt. Jadi untuk listrik rumahan 900 watt aman lur. Ini jenisnya yang oilless, jadi tanpa oli, langsung colok listrik 220. Kapasitas tangki 24 liter, jadi lumayan nggak akan kehabisan napas untuk spray dengan dimensi 1 x 2 meter. Untuk size yang lebih besar lagi tentunya kita harus mau menunggu lur, agar anginnya terisi kembali, tapi tidak terlalu lama lur, tenang saja. Ini akan ngisi dengan sendirinya bila anginnya berkurang dan akan mati secara otomatis dengan sendirinya bila anginnya sudah penuh. Jadi sangat simpel dalam pemakaian. Suaranya tidak terlalu berisik alias silent lur, seperti suara sanyo air rumah kita saja. Saya tambah filter dan di sini untuk filternya saya pakai merek XCPC. Spray gunnya saya pakai yang konvensional dan untuk finishing clear coating saya pakai spray gun HVLP. High volume low pressure lur. Ini lebih recommended untuk finishing lebih maksimal. Jadi seperti ini yang kita dapat saat beli kompresor. Di bagian ujung krannya ini saya tambahin nipple untuk sambungan ke filternya. Jadi saat saya on ataupun saya off kan, putaran krannya itu tidak nabrak ke filternya lur. Juga akan lebih mudah saat kita cabut atau kita bongkar pasang. Untuk selangnya saya memakai selang benang Hyprek 5/16. Di bagian ujung filter saya tambahin lagi nipple-nya. Untuk nipple-nya saya pakai yang bercabang lur, agar lebih mudah kita dalam penyambungan selang spray gun. Jadi lebih dari satu. Dan ini fungsinya untuk nipple sambungannya ini agar tidak nabrak ke bagian filternya. Fungsi filter selain memfilter udara yang ada kandungan airnya, di sini juga terdapat pengatur tekanan udaranya lur. Sehingga kita bisa mengatur tekanan udaranya agar lebih stabil sesuai dengan yang kita butuhkan. Selang yang jenis ini lumayan kuat lur, harganya juga murah, per meter antara 6.000 sampai 7.000. Ini kita pilih yang 5/16 inch. Tentunya untuk ujung bagian selangnya juga kita kasih nipple, kita sesuaikan saja male female-nya. Yang kita sambungkan ke bagian spray gun. Untuk mengatur tekanan udaranya yang dari filter ini lur, tinggal kita tarik saja bagian pengatur ujungnya ini.
Kemudian kita putar, kalau ke kiri ini semakin kecil untuk tekanan udaranya, terlihat dari jarum penandanya ini turun. Dan bila kita putar ke kanan, ini tekanannya semakin besar. Setelah selesai untuk pengaturan tekanan udaranya, kita tinggal dorong saja ke bawah agar terkunci. Tekanan udara yang ada di kompresor dengan yang di filter tentunya sudah berbeda. Yang di filter sesuai yang sudah kita atur dari awal, dan tekanannya tentunya sama dengan yang keluar dari spray gun. Di bagian bawah filter ada seperti pentil ban, itu untuk menguras air yang ada dalam filter, lur. Tombol merah yang di atasnya kompresor ini untuk mematikan dan menghidupkan kompresor secara manual. Di bawah tangki kompresor terdapat keran untuk menguras udara, sehingga bila ada air dalam tangki akan ikut terbuang. Di sini terlihat perbedaan tekanan udaranya, lur. Jadi di dalam tangki kurang lebih 120 psi, sedangkan yang sudah kita setel di bagian filter 40 psi. Selanjutnya kita akan coba spraykan, dan untuk sementara kita isi air dulu, lur. Pada spray gunnya ini ada 4 setelan, lur. Jadi ada 3 setelan dan ada satu lagi setelan di ujung spray gunnya. Setelan di bawah bagian spray gun ini untuk ngatur kecepatan atau tekanan udara spray gunnya. Kita putar-putar saja, lur, kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Bagian belakang yang paling atas pada spray gun ini untuk mengatur kefokusan semburannya, lur. Semburannya bisa semakin fokus atau menyempit, juga bisa semakin melebar. Knop spray gun bagian belakang yang di tengah itu fungsinya untuk mengatur volume cat. Jadi banyak dikitnya cat yang akan keluar, lur. Kemudian untuk bagian ujung spray gun atau nozzle-nya ini, bila kita taruh dalam posisi horizontal, ini semburannya vertikal, lur. Dan bila kita rubah nozzle-nya ke vertikal, ini semburannya horizontal. Untuk spray gun yang HVLP ini hampir sama saja, lur, dan sama sebenarnya, hanya bagian knop pengatur banyak dikitnya cat yang akan keluar itu ada di bagian samping. Kita coba spray gun kurang lebih seperti ini. Untuk nozzle spray gun saya kebanyakan memakai 1,3, 0,8 dan 1,5, lur. Model filternya saya pakai yang lebih kecilan di sini, dan ini awet, lur, untuk merek XCPC. Dan ini yang gedean yang sudah saya pakai lebih dari 2 tahun. Modelnya ada di video, lur. Untuk hasil spray yang lebih maksimal, saya juga sudah pernah buatkan kontennya, lur. Spray boot untuk hasil spray yang lebih maksimal. Jadi untuk kompresornya saya pakai yang 2 PK, dan di luar ada filternya. Kemudian di dalam spray bootnya juga ada filternya kembali. Baru masuk ke spray gun. Link YouTube tutorial untuk spray boot minimalis dengan hasil yang maksimal saya sertakan di kolom deskripsi.
Semoga bermanfaat lur. Sampai bertemu di konten YouTube tutorial selanjutnya. Dan salam belajar bisa.